2, 3. Yeay! Ini vaksinasi dan imunisasi dari PT Bio Farma. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Tris, Dr. Esther, dan tentu saja teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama PT Bio Farma yang pertama-tama adalah mengucapkan selamat kepada klinik dokter and dentist atas dibukanya layanan vaksinasi. Jadi pada kesempatan yang baik ini, yang kedua juga kami mengucapkan terima kasih juga atas kepercayaannya kepada kami Bio Farma untuk bekerja sama dalam hal layanan imunisasi. Immunicare ini adalah brand layanan vaksinasi yang dimiliki oleh Bio Farma. Jadi di samping sebagai produsen vaksin, Bio Farma ini juga memiliki brand layanan vaksinasi. Ini adalah untuk menghadirkan layanan vaksinasi di tengah-tengah masyarakat. Jadi agar supaya akses masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi ini lebih mudah. Bapak Ibu, tentu saja sebelum pandemi, kemudian juga sebelum adanya Immunicare, sangat sulit sekali untuk mendapatkan klinik yang melayani vaksinasi. Mungkin biasanya hanya di dokter-dokter praktek spesialis anak, dan itu pun terbatas untuk balita. Jadi untuk dewasa sendiri memang ketika itu masyarakat pemahaman terhadap vaksinasi itu masih sangat kurang. Nah, pandemi COVID ini memang mengajarkan banyak hal yang bukan hanya negatif saja, tetapi banyak hal positif juga yang akibat dari pandemi COVID itu sendiri. Jadi paling tidak yang pertama adalah dari sisi spiritual. Jadi begitu pandemi COVID, ya akhirnya kita sadar bahwa manusia itu bukan apa-apa. Jadi yang tadinya hanya motivasinya ngejar harta dan sebagainya, ternyata banyak orang kaya juga yang terpapar COVID, nggak keturunan dan sebagainya. Hal ini menyadarkan kembali satu. Kedua, pada akhirnya masyarakat sadar bahwa kesehatan itu ternyata ya harus diprioritaskan gitu. Jadi nggak ada artinya ya Bapak Ibu sekalian ada harta banyak dan sebagainya ketika kita sakit nggak menikmati, apalagi sampai kita meninggal dan sebagainya. Dan hal ini momentum kesadaran masyarakat ini semoga kita semua bisa menjaga bahkan meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya pencegahan daripada pengobatan. Dan ya kami sedih sekali sebetulnya ya kalau melihat masyarakat itu bahwa vaksinasi itu belum menjadi satu keharusan atau kebiasaan. Ini kami sangat sedih sekali. Nah, mudah-mudahan momentum awareness ini bisa kita jaga bersama, apalagi dengan adanya klinik vaksinasi di sini, paling tidak membantu masyarakat sekitar di sini untuk kedepannya untuk bisa mendapatkan vaksin. Dan kami juga mengajak klinik bermitra untuk bersama-sama terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, keprihatinan kami ini sangat berdasar, karena kalau kita melihat angka ini ya Dok ya, saya mau ambil contoh saja influenza, vaksin influenza. Jumlah penduduk kita ini sekitar 275 juta.
kalau Bapak Ibu pengen tahu, yang rata-rata per tahun yang disuntikin vaksin influenza itu hanya sekitar kurang lebih 600-700 ribu. Berarti kurang dari 0,01% jumlah penduduk. Ini sangat mengkhawatirkan. Hepatitis juga demikian. Jadi kalau rata-rata saya tarik data tahun-tahun sebelumnya hanya kisarannya 500 ribu. Sedangkan Bapak Ibu semuanya mengetahui bahwa ketika seseorang kena penyakit lever ya atau hepatitis nanti bisa berlanjut ke sirosis, kemudian meninggal dan sebagainya. Itu perlu biaya pengobatan yang luar biasa besar, dan jujur sebetulnya hepatitis sendiri belum ada obat yang spesifik ya untuk ini. Jadi sebetulnya dibandingkan dengan pencegahan itu sangat-sangat jauh lebih baik dari sisi quality of life, juga dari sisi biaya. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah masyarakat yang sudah menyadari pentingnya vaksinasi ini sekarang kok agak mulai kendor. Hal ini terbukti dari Dinas Kesehatan ini sudah sulit sekali untuk mencari sasaran untuk booster. Bahkan harus dipancing dulu dengan sembako, dengan apa baru. Nah ini jadi apa ya, kesadaran itu kami khawatir jangan sampai nanti kendor lagi. Nah, boro-boro suruh bayar ya, kadang-kadang gratis aja masih susah, harus kasih sembako dan sebagainya. Nah ini adalah tanggung jawab kami Bio Farma sebagai BUMN yang kebetulan sampai dengan saat ini satu-satunya BUMN yang memproduksi vaksin. Dan sedikit informasi terkait dengan Bio Farma ya, Bio Farma ini produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara, dan kami sudah ekspor ke lebih dari 150 negara vaksin. Nah, Bio Farma ini 100% sahamnya masih milik pemerintah. Jadi Bio Farma ini bukan hanya milik karyawan Bio Farma, tetapi ini adalah aset bangsa milik kita bersama. Jadi ini merupakan kebanggaan. Dan kapasitas produksi per tahun itu 3,5 miliar dosis dari segala jenis vaksin. Kemudian untuk vaksin polio kebutuhan 2/3 dunia itu disuplai dari Bio Farma. Dan sekarang ini sebetulnya WHO sudah mengendaki adanya eradikasi dari polio. Jadi ini salah satu sejarah success story pentingnya vaksinasi. Jadi sebetulnya ada penyakit yang bisa dimusnahkan dengan adanya vaksin, seperti cacar dan sebagainya itu sudah eradikasi. Karena polio itu masih kemarin ada 1-2 case ya di Filipina dan salah satu negara Timur Tengah, sehingga ini belum di stop, artinya masih dilanjutkan polio. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah dinyatakan eradikasi. Kemudian tantangan berikutnya adalah mohon maaf, ini masyarakat kita ini kan bosenan ya. Jadi udah Omikron ini kan udah nggak berat ya, nggak mematikan, jadi udah enggan lagi divaksin. Kemudian apa namanya, masih mengutamakan yang sifatnya kebutuhan konsumtif. Ya tadi kalau saya ambil contoh, vaksin influenza aja hanya sekitar 600-700 ribu per tahun seluruh Indonesia. Tapi begitu kita lihat mobil model baru ya di jalanan ini cepet banget. HP ya di pilihan kredit atau apa ya, juta-jutaan ada model baru, beli motor dan sebagainya. Satu contoh vaksin influenza hanya 150 ribu bisa memproteksi influenza setahun, atau hepatitis yang 3 kali dosis paling 600 ribu atau berapa, tetapi akan menghindarkan terpaparnya penyakit lever sampai seumur hidup. Nah hal-hal demikian tentu saja ini menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama teman-teman media nih yang ini corong, yang
paling penting ya untuk masyarakat ini lebih menyadari. Jadi sebetulnya hal-hal sederhana yang seperti tadi saya sampaikan ini penting sekali untuk menjaga kesadaran bahwa kesehatan itu memang nomor satu sekarang. Nah, mudah-mudahan dengan adanya dibukanya klinik vaksin di daerah ini masuk wilayah Sumber atau Colomadu, masa Karanganyar. Walaupun kalau perasaan saya tetap Solo ini hanya geografis pemerintahan aja ya. Mudah-mudahan paling enggak bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar sini. Dan ini adalah Immunicare cabang yang ke-120. Kalau di Karanganyar tuh baru pertama kali ini. Kalau di Solo memang sudah ada rumah sakit kandang sapi, rumah sakit Indriati, dan satu klinik Cahaya Mitra di Punggawan. Itu. Jadi saya rasa sudah panjang lebar tadi apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi atas nama PT Bio Farma kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan klinik DNB, dan semoga klinik ini bermanfaat bagi masyarakat dan Indonesia pada khususnya. Demikian yang bisa sampaikan, barangkali ada hal-hal yang kurang dikenal kami mohon maaf, dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Waktu kami serahkan kembali kepada MC. Kemudian acara yang akan kita lakukan adalah pemotongan kita bersama dengan tim DND dan tim Bio Farma. Lalu selanjutnya akan ada press conference. Monggo silahkan dimulai untuk pemotongan kita. 2, 3. Yeay! Ini vaksinasi dari imunisasi dari PT. Mungkin kita akan ada penyelidikan kita juga, tapi kami masih dalam proses persiapan juga. Saat ini kita untuk layanan imunisasi dan vaksinasi kita menggandeng PT Bio Farma. Terima kasih untuk kepercayaannya. Untuk saat ini kita ingin tujuan kami untuk melayani imunisasi dan vaksinasi ini untuk ikut membantu masyarakat untuk hidup lebih sehat, untuk lebih menyadari akan adanya preventif, jadi bukan cuma kuratif saja, tapi untuk pencegahan segala penyakit yang bisa dilakukan melalui vaksinasi dan imunisasi. Pada masyarakat Indonesia yang telah antusias juga dalam vaksinasi COVID, sehingga kita bisa lihat bersama bahwa sampai dengan saat ini Indonesia termasuk yang kita banggakan dan bisa mengendalikan pandemi COVID dengan baik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah nggak ada lagi ya, artinya ini merupakan yang pertama adalah memang kesadaran masyarakat tadi yang sudah tinggi, kemudian peran yang berikutnya adalah juga karena faktor vaksinasi harus diakui juga, sehingga booster ini memang dasarnya adalah evidence based, jadi berdasarkan pengalaman klinis ya, bukti klinis bahwa dosis untuk vaksin COVID ini diperlukan dosis booster. Ini artinya untuk meningkatkan lagi imunitas yang sudah terbentuk pada dosis primer, dosis 1 dan 2. Ternyata ada yang bagi yang tidak di booster itu kadar antibodinya menurun, setelah di booster naik lagi, dan itu berdasarkan dari data klinis memang titer antibodinya berlipat-lipat ya, sehingga hal ini bisa memproteksi terhadap resiko terpaparnya penyakit COVID. Jadi booster sangat penting karena itu memang sudah ada penelitian secara ilmiah, secara klinis. Itu Bapak mudah-mudahan bisa menjawab. Artinya Pak Heru ke depannya
para ilmuwan bekerja keras sehingga dalam waktu dekat bisa menemukan vaksin yang sebelumnya itu vaksin itu prosesnya nggak sebentar ya Pak, lama, tapi karena ini memang darurat sehingga para ilmuwan bekerja keras sehingga ditemukannya vaksin. Nah, terkait dengan ke depan, karena tadi penyakit ini penyakit baru, ini kan sambil